meh ana calonan ya 2024 ya. Siap. Jelas nanti itu tetap ya manusia itu dari dulu sampai sekarang sama lah ya. Menanti uang tempel atau salam tempel gitu. Waduh iki bahasamu iku Iya. money politik meneh iki berarti. Ya iyalah, kita pernah bahas ya, tapi iya. nggak spesifik waktu itu. Nah, hari ini kita spesifik di itulah ya, mengenai money politik yang sebenarnya itu bumerang buat kita sebenarnya. Bener gak sih menurut ente? Betul sekali. Money politik itu tidak saya anjurkan. Karena membuat kecanduan. Nah, iya, padahal ora akeh loh ya. Ora akeh tapi nek mbok pengno 10.000 nek 50 tak wis piro. Niku lek sing nyangoni, Mas. Iya, lah iya. Sing nyangoni kan ya tetep mbruh ngono lho enteke kuwi. Tapi ya dipiyek-piyekno itu ora ana partai politik sing ikhlas. Sing ikhlas dalam artian aku meh nyalon tapi ora ana mahare lah iku ketoke kok ora ana. Iya. Nah, makanya kan perlu akomodasi, biaya transport dan sebagainya. Lah itu sing kadang-kadang mengurangi apa ya? Integritas bahasane ning gone wong politikan. Tapi gini. Kowe saake enggak sih sama kayak anggota-anggota dewan gitu? Ngapa disake ini, Pak? Gini, maksudnya dalam arti bukan masalah uangnya loh ya. Dalam arti kan mereka kadang terikat dengan partai yang dia tunggangi. Terus nggak sama apa yang dia omongkan ketika pas kampanye bla 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 karena ada regulasi di partai gitu. Yang namanya partai itu semua idealis terbelenggu, Pak. Kowe pengen dadi A ra iso nek partaimu B kan ngono. Jadi nggak bisa kita ngomong lah kecuali partai itu yang memiliki idealisme podo. Idealisme podo itu cara kasarannya nek wong awam ya. Aku pedagang, partaiku ya pedagang. Aku buruh ya partaiku buruh lah. Tapi itu kan nggak ada kayak gitu. Ya saake sih saake. Tapi konsekuensi nek wis dadi anggota dewan, ya melu partene apa. Nek partene abang ya melu abang. Nek partene ijo melu ijo kan ngono, Pak. Ngerti nggak gaji DPR itu berapa? Wah, ra arti Pak aku, Pak. Aku mikir gajiku dhewe mumet kok, Pak. Akeh ndi? Ya akeh gajine dewan lah, Pak. Akeh gajine dewan. Tapi sithik lah asline gajine dewan dibanding sama modalnya loh. Gajinya sithik tapi kan tunjangannya akeh, Pak. Tunjangan telepon, tunjangan listrik dan sebagainya ngono kuwi. Itu bisa dijadikan uang. Ya mungkin bisa. Tergantung dana ya. reses itu kan. Reses itu ya ora kanggo DPR ngong pengen. Ya kanggo wargane kan. Iya. Nah, tapi kan kita kan tidak tahu. Bisa diceper-ceper Nah, ngono lho, Pak. Kakean. Terus info sing beredar ya. Ini ya saya belum tahu kepastian dan kebenarannya saya enggak tahu. Pada saat biasanya nek Pak ono proyek apa proyek ning desa. Nah, niku biasanya kanggo menggulkan proyek itu kadang-kadang kan ijen tok ceperan. Ngono aku ora ngemeh ngomong kok ora wani aku. Iya, itu tok ceperan. Kadang-kadang seperti itu. Tapi kayak gitu memang mbuh ono mburak ya aku ora paham, Pak, ngono lho. Kok nek aku ngomong kok salah kok dibedil karo wong ndak wedi aku. Sapa sing bedil? Iki ya ape meh dobar lho, termasuk bupati juga ape bar. Yang jelas itu pilihlah bupati sing sesuai karo hati nurani. Hati nurani. Tapi aja sing tapi susah Pak, nek kadang nek ngomong karo bakul ngono. Sampean milih sapa? Nggih sing nyangoni kula, Pak. Lah iku sing repot. Iku lho aku pengen banget ya yang namanya apa ya gamane iku. Apa anane ngono, Pak? Ya intine iku kita mengedukasi masyarakat lah ya. Ki carane ben sekirane wong-wong iku ora terpaku karo iku lho. Iya ya. Ya susah kalau misalkan SDM-nya masih di bawah rata-rata terus memang susah. Tapi kan jenenge berikhtiar kan kita tidak berputus asa. Yang penting ojo milih sing money politik kan, Pak. Bayangkan ya. Kita itu dibeli 5 tahun loh. Dengan harga 100.000 paling larang lah. Itu paling mahal. Paling mahal itu yang elit. kelas DPR yang berduit lah ya. Tapi kan gini, kalau kita pikir ya. Kalau misalkan dia jadi nanti, itu ngapain kalau nggak korupsi? Ya mungkin ono sing ora korupsi, Pak. Mungkin loh ya, Pak ya. Mungkin ada yang nggak korupsi, mungkin sementing aku dadi. Tapi ngene, Pak. Aku di Pati ya. Saya di Pati ngomong di Pati aja ya. Okay. Saya belum pernah melihat anggota dewan sing ngomong ngene. Gaji saya kasihkan ke warga saya, itu udah ngono kita ya, Pak.
Selama 5 tahun saya serahkan kepada warga pemilih saya. Wes aku gak usah mangan gaji mergone aku wis sugih. Lah iku ketok Nah, misalnya saya seperti itu saya setuju sih. Nah, ini contoh nyata ya, contoh nyata. Bukannya aku mempromosikan Pak Ganjar ya. Mas Ganjar nggak seperti itu. Gibran Rakabumi juga nggak ngambil gaji. Dan wali kota yang lain termasuk Ridwan Kamil, gubernur ya, itu nggak ngambil gaji. Tapi apakah itu benar apa enggak ya saya nggak tahu. Wallahu a'lam. Tapi nih ana anggota dewan yang seperti itu patut dipertanyakan. Jempol lah. Sangar berarti orang ngarep bayarannya DPR. Bupati sendiri ya. Anggota dewan kan tentunya ente tahu lah ya. Menurut ente apa sih kekurangan anggota dewan di Pati ini? Nggak apa-apa, maksudnya kita nggak ngomongin 1 atau 2 orang gitu. Ini lebih keseluruhan gitu kan. Tetap kan hampir ada kesamaan gitu. Mereka apa yang kurang? Yang jelas nek anggota dewan saat ini hanya seremonial, nek ame pilihan metu, nek pas ora pilihan ra metu, Pak. Itu ya. Jadi nek yang kita harapkan kan sebenarnya kan gini ya. Sebelum mereka menjadi anggota dewan membangun komunikasi saka tingkat paling ngisor sik lah. RT, RW, desa, terus kecamatan kan seperti itu. Dan komunikasi itu secara terus menerus, ora pas sampe pilihan tok. Lah maksudku apa? Jadi warga-warga masyarakat itu iso menyampaikan aspirasi. Misal kayak dapil kecamatan Gabus misal. Gabus kekurangannya apa? Oh dalan. Lah dalan iki masalahnya kenapa kok ora apik-apik? Oh mungkin anggaran pusat ra mudhun. Lah carane piye? Nah, kita cari solusinya. Eksekutif, yudikatif, legislatif saling membackup. Misal Pak anggota dewan memberikan saran kepada Pak Bupati dan Wakil. Tolong dalane Gabus iki didandani. Kendalane ning ngopo? Kesulitane ning ngopo? Oh ning kene. Lah engko lagi munggah. Apa mungkin gini ya? Apa kita ya nggak ngelihat mereka melakukan sesuatu di isoran gitu ya? Entah say hello ke masyarakat atau mungkin ada rapat tertentu di masyarakat, kita nggak tahu. Tapi ya jelas yang kita tahu memang seakan-akan mereka nongol itu pas mau calonan. Iya gitu. Sing paling nggo contoh gampang ngene, Pak. Pelaku seni sing ana ning Pati. Ya, ini kan zaman dulu kan mungkin akeh pelaku seni setelah Covid iki merana. Nah, setelah bar Covid terus kepiye? Nah, ini dicarikan solusi supaya mereka bisa dapat penghasilan. Iya, betul sekali. Lah nek pelaku seni gak entuk duit, bayare BRI kerepot, Pak. Angsurane iki, Pak. Syukurlah, Mas. Lah iki lebar iki aku. Contohnya kok sound system rak mlaku. Malah gulung tikar du didol di sini. Itu. Jelas memang kemarin itu di satu titik sih kalau menurut aku di Pati ini mengenai itu. Kita harus membuat ini loh Pak, inovasi ini loh Pak. Misal saiki kan 2022, erane era media sosial. Betul. Kita membuat bisnis yang ekonomi kreatif. Contohnya sebenarnya itu udah ya, maksudnya sudah dilakukan lah, gitu. Diupayakan untuk mereka para pelaku seni. Cuma kan nggak seinstan apa yang dilihat gitu kan. Ya. Orang melihat biasanya itu yang sudah eksis di medsos, dapat uang, bla bla bla. Ketika praktek kayak kemarin itu kayak pelaku seni mencoba lah, sudah ada seperti itu. Yes, pokoknya mundur di tengah jalan aja gitu. Ya kemarin bener-bener poyak-payak pol nek ngarane bolos seniman kuwi gitu. Wah, iku sing mungkin jangka cerake kan kuwi. Sing menyentuh ke pelaku usaha ngono. Pak Dewan. Pak Dewan ini karena pelaku seni Pak Dewan. Perlu dikoreksi ya nanti ya. Ini apa yang kita omongkan tadi semoga sampai ke telinga jenengan gitu ya. Maksudnya kekurangan jenengan ya itu tadi. Karena julukan kita itu kan Pati Crown of Java. Jadi mahkotanya Pulau Jawa. Berarti wong Pati iki duwe karakteristik. Nah di saat Pati ini budayanya rak diuri-uri kepiye iso dadi Crown of the Java kan gitu. Terus ingat juga ketika Anda ini berkampanye pasti jenengan itu memakai jasa seniman. Ya, betul. Itu. Ketika seniman kemarin itu mati-matian tapi Anda berdiam diri. Tapi emang satu titik sih kemarin itu nggak bisa ngapa-ngapain anggota dewan ya. Iya. Ya pokoknya contoh ini yang paling anu lah. Misal besok ada pilihan bupati. Bupati dalam 1 tahun dia punya agenda apa?
misal kok Januari kita agenda apa, agenda Februari apa, lah itu terus berkesinambungan gitu loh. Kalau ini kan COVID kan sudah mulai reda. Ya sudah reda memang. Lah, ya sudah reda. Nah, Ini kita buat event yang berbau dengan UKM, ya, yang betul. berbau dengan masyarakat. Mungkin di sini kan Pati terkenalnya Tosan Aji. Nah, Oke, itu ya. Tadi Lor ya, Ya. buat Pak pejabat-pejabat ya, kekurangan jaringan memang kurang membaur ke masyarakat. kurang membaur. Oke, gitu aja. Mungkin ada 1-2 tapi memang kalah sama yang lain lah gitu. Maksudnya ya wes lah. Ini untuk koreksi Anda semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.